Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi pun. Saya Evita Setiabudi dari Pendidikan Matematika Universitas Lampung. Saya akan menyampaikan perihal mengenai representasi pentingnya berbahasa Indonesia dalam pengimplementasian peminimalisasian degradasi moral. Saya akan memberikan contoh degradasi moral pada video berikut. Di era digital saat ini telah banyak kemajuan dalam berbagai sektor dan infrastruktur, mulai dari sektor pendidikan, sosial budaya, hingga kemajuan teknologi yang sangat beragam. Kita juga dihadapkan dengan adanya kecerdasan buatan yang membuat segala aktivitas kita menjadi lebih mudah. Seperti halnya dalam mencari pembahasan mengenai kosakata bahasa Indonesia yang baku dan tidak baku. Hal tersebut dengan instan akan diproses melalui kecerdasan buatan dalam waktu minimal 1 menit. Namun di era saat ini, pemenuhan kebutuhan moral generasi mudanya sangat minim. Hal ini terjadi karena kemajuan digital yang saat ini lebih banyak negatif konten menyerang anak-anak di bawah umur, terutama di Indonesia. Moral yang seharusnya menjadi pengendali dalam bertingkah laku kian hari kian terkikis oleh kemajuan iptek pada abad 21. Dalam upaya peminimalisasian degradasi moral di era saat ini dapat dilakukan dengan pelatihan dan pendidikan karakter, dimulai dengan pendidikan PAUD hingga dunia pekerjaan. Karakter merupakan elemen utama dalam kemajuan komunikasi sosial. Selain itu, beberapa cara seperti meningkatkan komunikasi yang baik dengan berbagai kalangan dan meningkatkan jiwa toleransi sesama manusia juga menjadi upaya peminimalisasian degradasi moral. Di Indonesia ini perlu adanya undang-undang yang lebih tegas dalam pemeraturan moral yang merupakan elemen utama dan ciri khas bangsa Indonesia, yaitu ramah dan sopan santun. Pengimplementasian kemampuan berbahasa Indonesia dapat diterapkan dengan beberapa upaya. Yang pertama, belajar berbahasa Indonesia dan pendidikan karakter dimulai sejak balita sehingga pada saat dewasa mampu menyesuaikan keberadaan tempat dan pengimplementasian bahasa. Yang kedua, meningkatkan kemampuan bahasa asing dan daerah dengan kompleks tetapi tetap memperhatikan kaidah kebangsaan dan mampu menempatkan di berbagai tempat. Kemudian yang ketiga, mengikuti seminar dan pelatihan berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Regulasi kebahasaan yang diimplementasikan akan berimplikasi terhadap penguatan identitas, integritas, dan pluralitas bangsa. Implikasi-implikasi tersebut yaitu yang pertama, bahasa Indonesia berfungsi sebagai identitas atau jati diri sekaligus sumber kebanggaan bangsa Indonesia sebagai negara yang berdaulat. Kemudian yang kedua, bahasa Indonesia berperan sebagai tali pengikat dan lem perekat integritas dari kemajemukan suku, bahasa dan budaya yang sangat tinggi di Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian yang ketiga, bahasa-bahasa daerah merupakan nyawa dan kunci keberlangsungan pluralitas bangsa. Kegagalan pada pertahanan dan pelestarian bahasa adalah kehancuran bangunan pluralitas bangsa. Kemudian yang keempat, sudah saatnya pemerintah pusat harus ikut campur menangani masalah-masalah yang muncul pada bahasa-bahasa lokal dengan cara perumusan kebijakan bahasa yang khusus mengatur pemerintahan dan pelestarian bahasa-bahasa lokal yang bersifat minoritas. Saya Evita Setiabudi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.